Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kita kembali bertemu di kelas ini 9D. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Siapa? Oh iya, berarti 2 orang ya? Ya. Baik, Pak Tegar catat dulu. Ya, oke. Senang sekali rasanya bertemu kembali dengan kalian. Pada kesempatan kali ini, nanti kita akan belajar tentang kesbangunan. Ya, sebelum kita belajar tentang kesbangunan, ayo bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan. Ya. Jadi kita akan membahas tentang ini ya, kesbangunan. Ya, kesbangunan. Jadi setelah kemarin kalian belajar tentang ya bangun ruang sisi lengkung, kemudian kita di materi baru ini kita akan membahas tentang kesbangunan. Kita akan adakan ice breaking dulu. Setuju? Oke, baik. Ya, jadi ice breakingnya adalah nanti seperti ini sambung kata. Siswa A sebagai siswa pertama akan mengutarakan satu kalimat, di mana kata terakhir dalam kalimat tersebut menjadi kata pertama untuk siswa B dalam menyusun kalimat selanjutnya. Begitu seterusnya. Tandanya nanti adalah dengan saya memutarkan ini, kalian memutarkan ini, kemudian nanti saya pakai tepuk. Paham ya? Oke, ayo kita lakukan ya. Saya putarkan dulu ke sini. Nah, silahkan diputarkan. Siapa? Saya tidak melihat, nanti kemudian saya tepuk. Kalau tepuk berarti stop. Stop. Nah, ayo Mbak, buat kata. Buat kalimat satu. Oke, tadi pagi saya main HP. Berarti kata terakhirnya apa? HP. Silakan putarkan lagi. Stop. Nah. HP saya Vivo. Putar. Stop. Vivo HP saya. Yuk satu lagi yuk, putar lagi Mas, putar lagi. Oh, buku matematika sangat penting. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Ya, ice breaking tadi bertujuan untuk supaya kita semua lebih bersemangat dalam membahas materi tentang kesbangunan. Oke ya, sudah siap, sudah segar kembali ya, sudah semangat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada kesbangunan tadi, ya. Terus kemudian Pak Tegar ingin bertanya, apa itu kesbangunan? Ya, yang pertama, pertanyaan pertama, pernahkah ya kalian mencetak pas foto dalam ukuran 2x3 atau 4x6? Nah, ya, kira-kira ini apa ada sih hubungannya dengan bangunan kira-kira? Bahwa yang pertama ini hubungannya adalah dilihat ukurannya coba. Ukurannya 2x3 dan 4x6. Ya, ini mewakili lebar dan panjang, ini juga mewakili lebar dan panjang. Ya. Oke, baik. Yang kedua, apakah kalian punya mobil mainan Hot Wheels misalkan?
Ada yang punya mobil mainan? Maju siapa punya mobil mainan? Ayo, kamu Mas punya mobil mainan? Punya. Nah, mobil mainannya jenis apa Mas? Hot Wheels juga? Oh iya Hot Wheels. Seperti apa itu mobilnya? Warnanya? Warnanya hitam. Terus kemudian kalau dibalik ada tulisannya enggak Mas? Ada. Itu tulisannya apa kira-kira? Oh, skala 1:100. Oh ya, oke. Baik. Nah, artinya nanti akan kita sama-sama lihat artinya apa 1:100 itu ya. Tapi nanti. Kemudian yang nomor 3, kalian pernah nggak melihat maket atau miniatur bangunan yang ada di pameran properti misalkan? Pernah ya? Nah, bentuknya kan maketnya kecil-kecil itu, biasanya ditaruh di meja. Terus kemudian itu adalah sebagai bentuk kecil dari rumah yang sebenarnya akan dibangun. Betul ya? Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang kalian sudah jawab. Ya, nomor 1 ini ya. Ini ada yang apa namanya? Foto 2x3 dan 4x6. Di mana duanya ini adalah sebagai apa? Ini sebagai apa? Ya, ini apa 4-nya? Ini apa? Nah, di sini ada yang tadi menjawab mobil, ada yang punya mobil Hot Wheels. Tapi dilihat, ini 2 mobil ini sama nggak kira-kira? Berbeda ya? Oke, baik. Nah, ini adalah wujud dari tadi maket yang untuk pameran properti tadi. Ya, kalau dilihat dari sini. Foto 2x3 dan 4x6 ini, ada yang bisa menjelaskan hubungannya apa di antara 2 foto ini kira-kira? Hubungannya ini adalah 2/4. 2/4 itu kira-kira kali berapa ya? Nah gitu, bisa menjelaskan. Ternyata kalian kok cuma masih malu-malu. Oke? Yang ini 3/6. 3/6 itu berarti artinya berapa? 2/4 tadi kali berapa? Sama enggak perbandingan perkaliannya? Sama. Ya kan? Yang ini 2/4 dikali 2, yang 3/6 dikali 2. Nah, perbandingan yang sama terhadap sisi-sisi ini itu nanti adalah menjadi satu syarat ya, bahwa 2 bangun ini adalah sebangun. Ya, Pak Tegar akan membacakan capaian pembelajarannya. Di sini adalah capaian pembelajaran yang akan kalian dapatkan. Itu di akhir fase D, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat kekongruenan dan kesebangunan pada segitiga dan segi 4. Dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Ya, nanti berarti kegiatan kita adalah berkaitan dengan sifat-sifat kongruen dan sebangun. Ya, paham ya? Kemudian kita lanjut di tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bangun yang sebangun dan kongruen berdasarkan perbandingan rasio sisi yang bersesuaian dan kesamaan sudut. Tadi kalian sudah melihat pembuktian dari rasio sisi tadi ya. Rasio itu perbandingan. Ya, seperti apa namanya? Foto 2x3 dan 4x6 tadi, rasionya sama yaitu dikalikan dengan 2. Oke. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengukur dan membandingkan panjang sisi dan sudut yang bersesuaian pada 2 bangun datar. Ya, nanti akan dalam kegiatannya disediakan beberapa bangun, kalian akan mencoba mengukur ya, terus kemudian membandingkan panjang sisi-sisinya ini kira-kira rasionya pas sama apa enggak ya nanti itu. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan syarat-syarat kesebangunan dan kekongruenan ya, tentu ada syarat ya, syarat-syarat sebangun dan kongruen. Kemudian 4, siswa mampu menarik kesimpulan apakah 2 bangun sebangun atau tidak. Yang kelima, siswa menunjukkan sikap kerjasama, ketelitian dan tanggung jawab dalam kelompok. Kemudian akan saya jelaskan apa kegiatan kita ya. Tentu saja berkelompok, kemudian melakukan hal-hal menarik tentunya, ya kan? Yang pertama, perhatikan penjelasan guru. Ya.
nanti ini adalah tentang instruksi dalam kelompok. Kemudian yang kedua berdiskusi baik antara anggota kelompok. Ya, ini tadi seperti saya sampaikan ada penilaian sikap. Kemudian perhatikan instruksi penugasan dalam kelompok. Ini nanti ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang keempat, nanti setiap kelompok silakan untuk bisa mempresentasikan hasil kerjanya. Dan nanti nomor 5 yang terakhir adalah kita akan berefleksi bersama. Paham? Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin tanyakan terkait dengan instruksi kelompok kita? Tidak ya? Oke, langsung kita lanjut. Nah, ini akan ada rubrik penilaian yang nanti akan bersama-sama kalian ketahui. Kalian juga bisa mengira-ngira kira-kira saya itu nantinya kalau saya mau nilainya maksimal itu saya harus memperhatikan apa gitu. Ya, yang pertama di sini ada aspeknya pengetahuan. Pengetahuan itu ketika kalian memahami definisi kesebangunan. Ya, kemudian menggunakan perbandingan sisi dan sudut untuk membuktikan kesebangunan tersebut. Ya, kemudian bentuk penilaiannya apa? Tes tertulis nanti di dalam LKPD. Oke. Kemudian instrumennya adalah soal pilihan ganda dan uraian nanti yang terlampir dalam LKPD. Kemudian ini ada aspek sikap. Aspek sikap adalah indikatornya nanti kita bersama-sama akan melihat bahwa kerjasama dalam kelompok itu seperti apa. Yang kedua nanti ketelitian dalam mengukur dan menyelesaikan tugas. Ya, ini nanti bentuk penilaiannya adalah observasi. Oke, observasi itu pengamatan ya. Jadi ini instrumennya adalah lembar observasi sikap saat bekerja dalam kelompok. Ya, kemudian keterampilan. Keterampilannya adalah nanti mengukur dan membandingkan sisi-sisi bangun yang bersesuaian. Ya, nanti kalian akan melakukannya di dalam kelompok. Kemudian nanti merancang. Yang kedua adalah merancang suatu presentasi yang disepakati dalam kelompok. Ya, ini tesnya tes praktik. Nanti menggunakan instrumennya adalah LKPD pengukuran dan analisis kesebangunan dengan menggunakan penggaris dan busur derajat. Ya, tentunya semua sudah membawa ya alatnya ya. Oke, keren. Kita lanjut. Nah, Pak Tegar akan membagikan LKPD. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi. Di dalamnya kurang lebih ada soal seperti ini ya. Soal yang pertama ini ada bangun 1 dan bangun 2. Ya, nanti kalian mendapatkan LKPD. Instruksinya di situ perhatikan instruksinya. Kemudian nanti akan bersama-sama mengukur ya dalam sisinya, kemudian sudutnya itu perbandingannya seperti apa. Begitu ya? Oke. Silakan. Ya, waktu untuk kalian bekerja dalam kelompok untuk menjawab LKPD ini adalah 15 menit ya. Silahkan instruksinya diperhatikan ya. Kemudian nanti bisa diperhatikan di alat ya. Yang pertama adalah nama dulu, nama. Perhatikan nama siswa. Nama siswa itu nanti silakan ditulis untuk semua siswa yang ada dalam kelompok. Paham ya? Kemudian tugasnya adalah mengukur dan membuktikan kesebangunan. Alat yang diperlukan adalah busur derajat dan penggaris. Disiapkan. Kemudian nomor 1 itu kurang lebih seperti gambar yang ada di depan. Kemudian yang nomor 2 catat. Ya. Catat dalam LKPD tersebut ukurannya. Ya. Kemudian yang ketiga, hitung perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang keempat, simpulkan. Apakah kedua bangun tersebut sebangun atau tidak? Berikan alasannya. Kemudian soal yang akan nanti kalian presentasikan adalah soal lampiran 2, nomor 2. Nanti kalian akan menggambar dalam kertas buffalo ya jawaban dari soal nomor 2.
Kemudian nanti ada juga yang mungkin mau berkreasi dengan cara menggunting, ya, menempelkan atau membuat video, terserah, ya, membuat presentasi dengan Canva, ya, silahkan, ya, itu bisa. Kemudian nantinya selama 15 menit silakan dikerjakan. Pak Tegar akan berkeliling untuk melakukan pengamatan, ya, penilaian sikap dan keterampilan tadi. Jelas ya? Ayo silahkan bekerja dalam kelompok. Ya. Oh boleh, silahkan. Ya, ditulis nama di situ. Ya, boleh. Apa? Cara ngukur sudut ini. Mau ngukur apa nih? Sudut C. Berarti dari jawaban untuk kelompok 1, 2, dan 3 bisa menggunakan kertas sebaliknya. Kemudian ini nanti silakan bisa keluarkan HP-nya. Pak Tegar akan mencoba membuat Padlet, ya. Silakan kalian bisa membuka HP dan buka Padletnya. Linknya sudah Pak Tegar kirimkan. Silakan. Pertanyaan pertama adalah setelah mempelajari materi kesebangunan, bagaimana syarat dua bangun dikatakan sebangun? Ya, baik. Menurut Maida, dua bangun dikatakan sama adalah ketika apa? Ya ini, setelah mempelajari materi kesebangunan, syarat dua sebangun adalah jika perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Baik, kita lihat Salma. Salma mana Salma? Ya, oke Salma, silakan dibaca apa Salma? Ya, Salma juga hampir sama ini, artinya syarat dua bangun sebangun adalah memiliki perbandingan sisi-sisi dan sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, sekarang Via mana Via? Ya, Via. Oke Via. Oke, memiliki nilai perbandingan yang sama dan panjang setiap sisi juga sama, gitu ya? Ya, bagus. Bisa dilihat di sini jawaban dari yang kedua dan yang ketiga dari Salma. Ya, coba, ayo, saya tunggu. Silakan semuanya menjawab. Nanti kita bandingkan jawabannya, ya. Bukan membandingkan antara yang lebih tepat atau yang tidak tepat, bukan. Tapi kita membandingkan nanti antara sebangun dan kongruen, ya. Coba nanti dilihat. Apakah ada yang mengalami kesulitan dalam jaringan? Tidak ya? Oke. Dari email sudah masuk itu jawabannya. Dari email Eka ya, mengatakan bahwa syarat dari dua bangun atau benda yang kongruen adalah ketika bentuk sudut sama persis dari kedua bangun tersebut. Nah, Afifah, dikatakan kongruen jika sisi dua sudut sama persis dan bentuknya juga sama. Ya, baik. Bisa dilanjutkan. Ya, silakan semuanya bisa menjawab ya.
Nanti supaya bersama-sama kita simpulkan kira-kira apa perbedaan antara bangun, kedua bangun itu kongruen dan kedua bangun itu sebangun. Alifah mana Alifah? Nah, Alifah coba bacakan soal nomor 3. Ya. Oke, ya, baik. Nah, terima kasih ya. Syaki, silakan nomor 2 dibacakan jawaban kamu. Ya, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian, ya, yang sudah selesai 3 pertanyaan dijawab, coba diamati jawaban dari pertanyaan pertama dan jawaban dari pertanyaan kedua. Apa yang berbeda di situ? Ya, apa yang berbeda dalam kalimatnya, kemudian dalam syaratnya, kira-kira apa yang berbeda? Ya, ada perbedaan nggak jawaban nomor 1 dan jawaban nomor 2? Ada. Oke, apa itu? Nah, gitu. Menurut Maida, jika kongruen itu adalah memiliki perbandingan yang sama. Kalau kesebangunan ya, kalau sebangunan memiliki apa? Perbandingan yang sama. Kalau apa tadi? Ya, kekongruenan berarti bentuknya sama persis. Oke, ya. Bagus. Coba Akil Adiratna dibacakan, Mbak, soal nomor 3. Berdiri. Ya, baik. Nah, terima kasih ya. Oke, silakan yang lain. Sudah ya. Setelah tadi kita menjawab 3 soal yang ada di Padlet dan kemudian membandingkan ya antara soal yang pertama dan soal kedua perbedaannya. Tadi Maida mengatakan bahwa soal yang pertama tentang kekongruenan ya, kesebangunan itu 2 bangun dikatakan sebangun ketika memiliki perbandingan. Ya, bedanya dengan kongruen adalah kalau kongruen itu apa tadi? Sama persis. Setelah berdiskusi ya, nanti di dalam kelompok kalian akan menjawab soal yang nomor 2. Ya. Kemudian ini, pilihannya adalah ini. Ya. Kalian boleh yang pertama menggunakan membuat presentasi. Presentasinya adalah gambar model menggunakan kertas buffalo. Yang kedua adalah bisa juga video kelompok. Kemudian yang ketiga desain Canva. Dan kemudian yang keempat nantinya sama-sama bergantian presentasi ke depan kelas. Ini waktunya kurang lebih 20 menit dalam merancang presentasinya nanti. Ya, silakan didiskusikan. Ya, dirancang dalam kelompok, kemudian nanti akan bersama-sama kita presentasikan. Ada yang ingin tanyakan? Jelas ya? Oke, baik, dilanjut. Kelompok 1 berencana menggunakan apa tadi? Maju presentasi biasa. Oke.
Kelompok 2 rencananya menggunakan presentasi apa? Video. Oh ya, berarti dibuat video begitu ya. Oke. Kelompok kelompok 3 berencana nanti menggunakan presentasi apa? Canva. Oke, ya, bagus. Kelompok 4 nanti maju ya. Oke. Kelompok 5 apakah sudah siap? Ya, diukur dulu perbandingannya, dilihat, terus kemudian nanti diberikan kesimpulan. Kelompok 1 siap? Oke, ya, silakan. Baik, kelompok yang lain silakan diperhatikan. Kelompok 1 akan melakukan presentasinya. Semua silakan memperhatikan dan menghadap ke depan. Ayo kelompok 1 silakan. Silakan kelompok yang lain untuk menghentikan aktivitasnya terlebih dahulu. Kita bersama-sama perhatikan ke depan, ya. Kelompok 2, halo. Kelompok 2, kelompok 3, halo. Kelompok 4, 5, halo. Oke ya, siap. Oke, silakan kelompok 1. Ya, sudah. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ditunjukkan ke teman-temannya hasil kerjanya tadi, ya, bahwa hasil kerjanya kelompok 1 tadi cukup bagus, ya, karena pembagiannya merata, ya. Semuanya tadi mempresentasikan, ya, betul ya. Kemudian diawali dengan pengerjaan membacakan soal-soal. Kemudian di bawahnya diberikan kesimpulan. Oke. Sekali lagi beri aplaus untuk kelompok 1. Silahkan kembali ke tempat. Sudah ya? Kelompok berikutnya silakan. Nah, silakan kelompok 3 untuk bisa maju. Ya. Ya. Wow. Kelompok 2 kelompok 3 selain mempresentasikan ini juga katanya membuat presentasi dalam Canva ya. Coba bisa ditunjukkan Canva-nya. Oh ya, oke ya, bagus. Ditunjukkan ke teman-teman Canva-nya, tunjukkan ke teman-teman. Nah, itu buat presentasi dengan Canva ya. Nanti ini Canva-nya diekspor, disimpan di JPEG ya, berupa gambar, nanti bisa dikirimkan di grup kelas ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan untuk bisa kembali ke tempat. Ada yang ingin mewakili untuk refleksinya? Yang nomor 1, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Ayo, silakan salah satu dulu. Acung, tunjuk jari. Boleh, siapa? Ayo. Ayo, ada yang berani? Ya, boleh. Mbak, berdiri. Nah. Ayo, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Ya. Oh, begitu ya. Katanya adalah merasa senang karena sistem pembelajaran yang menarik, bisa saling berdiskusi dalam kelompok, begitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Kemudian yang kedua, apa hal yang menarik yang muncul setelah materi ini? Apa hal yang menarik setelah materi ini?
Ayo, siapa? Oh, boleh Pak, silakan. Ya, nomor 2, boleh. Ya. Ya, bisa dan kongruen ya, dan mengidentifikasi perbedaannya. Ya, oke ya. Terima kasih. Oke, terakhir nomor 3 terkait materi ini, apa yang ingin kamu kembangkan ke depan? Apa yang ingin kamu kembangkan ke depan? Ya, kira-kira jawaban nomor 3. Ayo. Siapa? Siapa? Boleh diutarakan. Ayo Mas Destian. Apa kira-kira? Boleh. Cita-cita. Oh, ulangi. Bisa atau ingin menggapai cita-cita sebagai arsitek. Oh, kok bisa berkeinginan untuk menjadi arsitek? Kenapa? Karena tadi melihat ada maket rumah itu ya. Oh, jadi mau jadi arsitek pengembang properti begitu? Wah, hebat sekali, luar biasa. Ya, baik, 3 refleksi telah dijawab. Harapannya semuanya memahami apa yang disampaikan dan apa yang dikerjakan. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, diperhatikan, untuk pertemuan berikutnya ini adalah kita akan ke skala. Ya, kita akan ke skala. Ya, jadi konsep dasar kesebangunan dan kekonwenan ini masih akan kita gunakan untuk nantinya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu skala. Untuk tugasnya silakan nanti bisa ditumpuk ya. Bagi yang tugas tadi yang kelompok 1 tugasnya adalah paper ya, paper. Terus kelompok 2 tadi tugasnya adalah membuat video. Kelompok 3 adalah membuat Canva. Kelompok 4 dan 5 tadi adalah gambar model. Ya, silakan nanti tugasnya bisa disempurnakan, ya, diperbaiki, kemudian dikumpulkan. Ya, sebelum Pak Tegar akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ya, baik. Semuanya silakan bisa perhatikan ke depan. Semuanya kita sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita alami ya, apa yang kita kerjakan ya menjadi pembelajaran baik buat kita ya. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tetap semangat. Baik ya. Kalau ada kata-kata Pak Tegar yang kurang berkenan, Pak Tegar minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Sati Barokah, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Banten. Di sini
sih tentunya karena kemarin diajak ya untuk bersama-sama melakukan percakapan praobservasi. Dari saat observasinya saya menjadi lebih mantap, saya menjadi lebih yakin tentang apa yang saya lakukan itu. Jadi lebih mantap Pak, lebih yakin lagi. Lebih yakin ya. Ya, gimana menurut Pak Tegar pembelajaran kemarin itu yang sudah berjalan itu sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan Pak Tegar? Ya alhamdulillah Bu, kemarin secara garis besarnya sudah semua ya, sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan Ibu. Sudah sesuai dengan direncanakan. Ya. Kemudian selama pembelajaran Pak Tegar itu dari awal pembelajaran sampai akhir itu kira-kira ada kendala tidak atau kesulitan yang Pak Tegar hadapi dalam proses pembelajaran? Ya, kalau kendala besarnya tidak ada Ibu. Ini saya memandangnya sebagai sebuah tantangan saja, jalan sebuah saya. Jadi di awal pembelajaran itu harusnya saya bisa memposisikan anak-anak itu memahami alur pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi di awal itu sebelum pembelajaran diferensiasi kan harusnya ada analisis diagnostik dulu, asesmen diagnostik. Jadi itu yang perlu kiranya saya tebalkan untuk anak-anak nanti bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Jadi harus diagnostik dulu Pak ya. Iya, betul. Kira-kira untuk nanti ke depannya biar Pak Tegar itu bisa proses pembelajaran itu bisa mengetahui apa-apa aja untuk siswanya, untuk diagnostiknya kira-kira apa yang dilakukan Pak Tegar? Ya, begini. Jadi asesmen diagnostik itu baiknya dilakukan sebelum pembelajaran. Ya, jauh sebelum pembelajaran artinya ataupun di awal pembelajaran. Jadi kita kan akan tahu anak-anak ini masuk di minat apa, gaya belajar yang bagaimana seperti itu. Jadi harapannya nanti tentu anak-anak menyenangi proses apa yang diberikan seperti itu. Dan dari kita sendiri treatmentnya nanti juga akan pas. Bahwa kita memberikan treatment ke kelompok ini, kelompok itu seperti itu harus pas begitu. Karena mereka sudah sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Kemarin juga waktu observasi saya sudah lihat setiap kelompok itu sudah berdiferensiasi Pak Tegar ya, di mana dalam kelompok itu satu kelompok ada yang menggunakan presentasi itu menggunakan paper Pak ya. Iya, betul. Kemudian yang satu menggunakan Canva Pak saya. Sudah terlihat sekali untuk diferensiasinya Pak ya. Kemudian dari kegiatan yang kemarin sudah dilakukan pembelajarannya gimana Pak Tegar, kira-kira puas nggak dengan apa yang sudah Pak Tegar laksanakan di dalam kelas? Ya. Secara garis besar tentu puas Ibu. Jadi tapi untuk dari sisi yang lain dari diagnostik tadi tentu saya ingin ada peningkatan. Ya. Peningkatannya adalah ketika anak-anak ini merasa bahwa mereka sudah sesuai minatnya, itu harapannya nanti treatment yang saya berikan itu akan saya tambah lagi. Jadi memunculkan harapan dari saya sendiri adalah memunculkan motivasi intrinsik untuk anak-anak. Kemudian anak-anak ini akan merasa senang. Selain mereka merasa senang, juga mereka ada tantangan, ada challenge-nya. Tidak hanya kemudian anak senang, kemudian kita tidak ada target tertentu. Yaitu harapannya setelah mereka senang, kita berikan treatment yang lain ataupun nanti treatmentnya kita naikkan dari segi tingkat kesulitannya. Maka anak-anak selain senang mereka juga akan challenge, kemudian anak-anak juga termotivasi secara intrinsik, mereka juga akan berkembang pengetahuannya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya Pak Tegar, hal positif apa yang Pak Tegar lakukan selama proses pembelajaran Pak Tegar? Hal positif yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk memantik anak-anak itu supaya bisa berkolaborasi. Anak-anak berani untuk mengeksplor dirinya sendiri dengan bertanya, dengan berkoordinasi dengan rekan-rekannya, dengan melakukan atau menyimpulkan ataupun dengan melakukan refleksi seperti itu. Jadi hal positif itu yang mencoba saya bawa. Saya istilahnya berkeinginan hal positif ini jika dilakukan dengan baik, nantinya anak-anak walaupun dia tidak sedang melakukan pembelajaran diferensiasi, anak-anak akan merasa terus menyenangi apa yang dia lakukan. Jadi anak-anak mungkin nanti belajar di guru lain juga anak-anak akan tetap senang dengan apa yang dia lakukan.
saya akan mencoba untuk ini. Jadi dalam belajar diferensiasi itu menurut saya anak-anak yang misalkan di kelompok audio atau visual ataupun kinestetik, jadi mereka itu bisa sebenarnya untuk berpindah, artinya tidak hanya di kelompok itu. Jadi saya inginnya adalah anak-anak mencoba metode lain dari hal yang dia senangi, ya, yang notabene dapat meningkatkan mereka dapat improve ya kemampuan mereka sendiri ya. Jadi selain mereka senang, juga mereka mendapatkan pembelajaran dari bentuk lain seperti itu. Ya, harapannya anak-anak tidak stuck pada satu metode pembelajaran saja. Anak-anak bisa keluar ataupun mencari referensi lain, metode lain yang ini di mana ini nanti menurut saya meningkatkan resiliensi. Artinya anak itu merasa kuat, dia merasa motivasi intrinsiknya itu akan muncul secara sendirinya seperti itu. Seperti itu Pak Tegar, luar biasa Pak Tegar ya. Terima kasih Pak Tegar ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya Bapak Tegar bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bisa juga berintegrasi dengan KSE juga Pak ya. Kemudian saya tunggu untuk perubahannya Pak Tegar, untuk beberapanya nanti untuk pembelajaran kedepannya di Pak Tegar ya. Kemudian Pak Tegar, terima kasih untuk waktunya melakukan pasca observasi. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Demikian untuk pasca observasi dari saya dengan rekan sejawat saya Bapak Tegar Pambudi, guru matematika SMP Negeri 1 Kandungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.